Perlawanan Pattimura terhadap VOC Belanda. Perang Pattimura atau Perang Maluku ini terjadi tahun 1817, merupakan reaksi dan perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura atau Thomas Matulesi. Rakyat Maluku memulai perlawanan dengan melakukan serangan malam ke pos perahu di Pelabuhan Poto dan berhasil membakar perahu-perahu milik pemerintah Belanda tersebut. Siapa saja tokoh yang ikut dalam perlawanan Pattimura? 1. Kapitan Pattimura atau Thomas Matulesi. 2. Anthony Rebock. 3. Thomas Patiwel. 4. Raja Tiwou. 5. Lukas Latumahina. 6. Johannes Matulesi. 7. Ulupah. 8. Paulus Ti Ahohu. 9. Christina Marta Ti Ahohu. 10. Philip Latumahani. 11. Said Parintah. Latar belakang terjadinya perlawanan Pattimura. Latar belakang perlawanan Pattimura di samping adanya tekanan-tekanan yang berat di bidang ekonomi sejak kekuasaan VOC juga dikarenakan adanya tindakan-tindakan pemerintah Belanda yang memperberat kehidupan rakyat, seperti sistem penyerahan secara paksa, kewajiban kerja belandong, penyerahan atap dan gaba-gaba, penyerahan ikan asin, dan daging dan kopi. Selain itu, beredarnya uang kertas yang menyebabkan rakyat Maluku tidak dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari karena belum terbiasa. Bagaimana terjadinya perlawanan Pattimura? Perlawanan Pattimura diawali di mana setelah Inggris berdamai dengan Belanda, maka otomatis wilayah kekuasaan Inggris termasuk Maluku diserahkan kepada VOC. Dan setelah itu VOC kembali melakukan ekspansi dagang di Maluku, khususnya Ambon. Karena VOC telah sewenang-wenang dengan melakukan berbagai monopoli dagang, akhirnya pecahlah Perang Ambon yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Kapitan Pattimura. Dan pada 1817 perlawanan Pattimura terhenti dan akhirnya ia digantung di benteng Victoria Ambon. B. Perlawanan Pangeran Diponegoro. Kapan terjadinya? Perang Diponegoro yang dikenal juga dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda atau sekarang Indonesia. Perang ini merupakan pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda sejumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Siapa saja tokoh yang ikut dalam perlawanan Pangeran Diponegoro? 1. Pangeran Diponegoro. 2. Kyai Mojo. 3. Sentot Alibasa Prawirodirjo. 4. Hendrik Smisort. 5. Jenderal de Kock. Latar belakang perlawanan Pangeran Diponegoro. Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IV dikuasai oleh Residen Yogyakarta Hendrik Smisort yang mencampuri urusan keraton. Sementara itu, Gubernur Jenderal van der Capellen meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Namun, Smisort berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Patih Danurejo selaku wali raja untuk memuluskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Bagaimana terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro? Perang Diponegoro sendiri dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton.
Banyak di antara punggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan-keuntungan sendiri. Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegalrejo. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Pangeran Diponegoro menghapus pajak bagi petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata. Perang akhirnya pecah ketika Smithsonian pada Mei 1825 memperbaiki jalan dari Yogyakarta menuju Magelang melalui Tegalrejo. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro, sehingga menyebabkan kemarahannya. Ia memerintahkan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. C. Perlawanan Kesultanan Palembang. Kapan terjadinya? Perlawanan Kesultanan Palembang terjadi pada tahun 1811, merupakan titik awal pemicu pertempuran selanjutnya dan beberapa kali dimenangkan oleh pasukan Kesultanan Palembang. Tetapi pada tahun 1821, Kesultanan Palembang mengalami kekalahan akibat Keraton Palembang dikuasai oleh Belanda dan berdampak pada dihapusnya sistem kesultanan pada tahun 1824. Siapa saja tokoh yang ikut dalam perlawanan Kesultanan Palembang? 1. Sultan Mahmud Baharudin II. 2. Sultan Ahmad Najamuddin. Latar belakang terjadinya perlawanan Kesultanan Palembang. Raja Kerajaan Palembang yang anti campur tangan asing ini berulang kali memukul mundur pasukan Belanda dan Inggris karena perjuangannya melawan penjajah. Ia hidup dalam perasingan selama 31 tahun. Bangsa asing yang pernah terlibat konflik dengan Kesultanan adalah Inggris, yang memegang mandat sementara atas koloni Belanda di Nusantara sampai perang melawan Napoleon di Eropa selesai. Sebuah peristiwa pembunuhan orang-orang Eropa di Palembang yang dikenal dengan Palembang Massacres merupakan rafias geram kepada pemimpin kesultanan itu. Sultan Baharudin II pada tahun 1803 sampai 1821, kemudian rafias memerintah Mayor Jenderal Robert Gillespie untuk menghukum Palembang. Armada Gillespie akhirnya sampai ke Palembang dan menaklukkan kota Palembang pada 26 April 1812. Bagaimana terjadinya perlawanan Kesultanan Palembang? Pada tahun 1819, Sultan Baharudin selalu mengalami setiap kapal Belanda yang memasuki Sungai Musi. Insiden ini banyak menelan korban, terutama dari pihak Belanda. Pihak Belanda tidak tinggal diam dan menyerbu Palembang hingga meletuslah Perang Palembang. Perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Tokoh yang ikut serta dalam peperangan adalah Tuan Kemang Bonjol atau M. Syahab atau Pel Syarif, Tuanku Nan Cerdik dan Tuanku Nan Alahan. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Receh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang tersebut, bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang dipertuan Pagaruyung Sultan Arifin Meningsah beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan, tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring itu, beberapa negeri dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya, pada tahun 1815, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Kota Tengah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Meningsah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan.
Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagoriyung pada tahun 1818 menyebutkan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Pagoriyung yang sudah terbakar. Terjadinya Perang Padri ialah perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajah.